Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika pada pertemuan 3 pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Pada pelajaran lalu kita telah membahas mengenai perkalian dan pembagian khususnya pada bilangan bulat. Untuk sekarang kita akan belajar mengenai pecahan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk materi pecahan, apa saja sih tujuan pembelajaran dari kita mempelajari pecahan? Untuk yang pertama, siswa dapat mendefinisikan konsep sebuah pecahan. Untuk yang kedua, siswa dapat memahami pecahan senilai. Dan untuk yang ketiga, siswa dapat menyederhanakan sebuah pecahan. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan pecahan. Beberapa hal dalam konsep pecahan yang perlu kita kuasai. Apa itu pecahan? Konsep sebuah pecahan telah kalian pelajari sewaktu kalian masih di kelas SD, khususnya kelas 4 SD. Seperti yang kita ketahui, pecahan adalah sebuah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional, yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, di mana A per B dengan A adalah pembilang dan B penyebut. Jadi yang bagian atas kita namakan pembilang, sedangkan yang berada di bawah kita namakan penyebut. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Ada sebuah gambar, sebuah pizza. Yang pertama, pizzanya adalah utuh. Pizza yang utuh menyimbolkan sebuah angka 1 atau penuh. Pada gambar yang kedua, jika pizza tersebut dibagi menjadi dua bagian, maka satu bagian atau per bagian dapat kita nyatakan dalam 1/2. Kemudian untuk yang gambar pada bawah, sebuah pizza kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap bagian dari pizza tersebut dapat kita tulis 1/4. 1 adalah jumlah pizza yang kita bagi, kemudian 4 adalah jumlah potongan pizza yang tersebut pada gambar. Nah, sekarang coba perhatikan pernyataan berikut. 1/2, nah angka 1 bisa kita sebut sebagai pembilang. Angka 2 bisa kita sebut sebagai penyebut. Sama halnya dengan 1/4 atau 1/4, angka 1 merupakan atau dinamakan pembilang. Kemudian 4 kita namakan penyebut. Nah, coba kita perhatikan gambar pada di bawah ini. Untuk gambar yang pertama, ada sebuah lingkaran, kemudian dibagi menjadi 4. Satu bagian diarsir, kemudian 3 tidak diarsir. Nah, bisa kita tulis 1/4. 1 adalah jumlah bagian yang diarsir. 4 menyatakan keseluruhan dari total bagian, yaitu ada 4. Untuk gambar yang kedua, sebuah lingkaran kita bagi menjadi 4, 2 bagian kita arsir, sehingga 2/4. 2 adalah bagian yang diarsir, 4 adalah keseluruhan dari potongan lingkaran. Kemudian untuk gambar yang ketiga, sebuah lingkaran kita bagi menjadi 4, seperti yang contoh yang tadi, sehingga kita tulis menjadi 3/4. Angka 3 menyimbolkan bagian yang kita arsir, sedangkan 4 merupakan jumlah potongan pada tiap-tiap potongan lingkaran. Kemudian untuk gambar yang berikutnya adalah sebuah lingkaran kita bagi menjadi 6 bagian, 2 bagian kita arsir, sehingga dapat kita tulis menjadi 2/6. 2 adalah bagian yang diarsir, kemudian 6 adalah jumlah total dari tiap potongan pada lingkaran.
Kemudian untuk yang selanjutnya sama halnya, yaitu lingkaran kita bagi menjadi 6, 3 diarsir, sehingga kita bisa kita tulis 3/4, 3/6. 3 berasal dari jumlah arsiran pada potongan tiap-tiap lingkaran. Begitu juga dengan 5/6. Jadi lingkaran kita bagi menjadi 6, kemudian 5 diarsir. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Bagaimana cara menyelesaikan pecahan senilai? Pecahan senilai dapat disajikan dalam beberapa model pecahan seperti berikut ini. Untuk yang pertama, pecahan senilai dapat kita menggunakan gambar. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut. Untuk gambar yang pertama adalah pecahan 1/2. Jadi lingkaran dibagi menjadi 2 bagian sama besar, kemudian 1 bagian kita arsir. Untuk gambar yang kedua, sebuah lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, 2 bagian kita arsir. Untuk yang ketiga, sebuah lingkaran kita bagi menjadi 8 bagian sama besar, kemudian 4 bagian kita arsir. Daerah gambar lingkaran di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir, yaitu 1/2, 2/4, dan 4/8. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Untuk yang kedua, pecahan senilai dapat kita gunakan menggunakan garis bilangan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Jika nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Misalnya sebagai berikut: 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8, di mana pecahan-pecahan tersebut senilai dan berada pada garis putus-putus. Jadi pada garis yang paling atas akan segaris dengan baris ke-3, kemudian baris ke-6, kemudian baris ke-8. Sehingga pecahan senilai dapat kita gunakan atau dapat kita cari menggunakan sebuah garis bilangan. Untuk yang ketiga, pecahan senilai dapat kita gunakan dengan mengalihkan atau membagikan bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. 1/4. Nah, jadi 1/4 itu bisa kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Contohnya 1/4 sama dengan 1 kali 2, kemudian per 4 kali 2, sehingga 1 kali 2 hasilnya adalah 2, kemudian 4 kali 2 hasilnya 8. Contoh lain 1/4 itu bisa kita cari pecahan senilainya dengan cara lain. Misalnya 1/4, 1 kali 3 hasilnya adalah 3, 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Contoh yang ketiga, 1/4, maka 1 kali 4 hasilnya adalah 4, kemudian 4 kali 4 adalah 16. Sehingga 1/4 memiliki nilai pecahan senilai dengan 2/8, 3/12, dan 4/16. Nah, 2/8, 3/12, 4/16 itu akan senilai dengan 1/4. Itu contoh dengan mengalihkan. Bagaimana dengan membagi? Nah, coba perhatikan contoh berikut. Sebuah pecahan senilai dapat kita bagi atau kita perkecil nilainya dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Seperti contohnya nomor 1, 10/20. Nah, 10/20 itu bisa dua-duanya kita bagi menjadi 10/10. 10 dibagi 10 adalah 1, 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Nah, sehingga 10/20 itu akan senilai dengan 1/2.
Kemudian untuk contoh nomor 2, 7/21. Nah, 7/21 itu bisa kita perkecil nilainya dengan cara membagi. Yang bagian pembilang dibagi dengan 7, kemudian penyebut dibagi juga dengan angka 7, sehingga 7 dibagi 7 adalah hasilnya adalah 1, kemudian 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk contoh yang ketiga, 5/30 itu pembilang kita bagi dengan 5, 30 kita bagi dengan 5, sehingga 5 dibagi 5 adalah 1, kemudian 30 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Bagaimana dengan pecahan yang nilainya sangat besar atau pecahan yang nilainya besar, pembilangnya besar, kemudian penyebutnya besar? Nah, itu bisa kita cari dengan 2 langkah atau 3 langkah mungkin. Contohnya adalah 25/125. 25 angka yang lumayan besar, kemudian 125 juga besar. Bisa kita bagi 5 dulu, sehingga 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Nah, 5/25 bisa kita sederhanakan lagi, sehingga 5 dibagi 5 ketemunya adalah 1, kemudian 25 dibagi 5 hasilnya adalah 1/5, sehingga 25/125 itu akan senilai dengan 5/25 dan 1/5. Nah, berdasarkan contoh di atas dapat kita dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika kita menyederhanakan pecahan? Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh di bawah ini. 15/25 itu bisa kita sederhanakan dengan cara membagi sampai angka pembilang dan penyebut sudah tidak bisa dibagi lagi. Bagaimana caranya? Contoh misalnya 15 dibagi 25 sama dengan, nah, yang pembilang 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3, kemudian 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5, sehingga bentuk sederhana dari 15/25 adalah 3/5. Dari mana kita dapatkan angka 5 itu? Nah, angka 5 itu merupakan FPB dari 15 dan 25, sehingga FPB dari 15 dan 25 adalah 5, dan angka 5 tersebut bisa kita gunakan untuk membagi atau menyederhanakan sebuah pecahan. Untuk contoh yang kedua, 20/48 itu bisa kita sederhanakan dengan cara kita cari dulu FPB-nya berapa antara 20 dan 48. Ternyata FPB dari 20 dan 48 adalah 4, sehingga 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5, kemudian 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Contoh yang selanjutnya, 49/105. Nah, FPB dari 49 dan 105 adalah 7, sehingga angka 7 bisa kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebut pecahan 49/105, sehingga 49 dibagi 7 hasilnya adalah 7, dan 105 dibagi 7 hasilnya adalah 15. Jadi kesimpulannya 49/105 bentuk sederhananya adalah 7/15. Untuk contoh yang keempat, 125/200. Nah, KPK dari 125 dan 200 itu adalah 25. Sehingga 125 dibagi 25 hasilnya adalah 5. Kemudian 200 dibagi 25 hasilnya adalah 8. Selanjutnya 120/375. Nah, kita cari dulu FPB-nya berapa. Ternyata FPB dari 120 dan 375 adalah 15. Sehingga angka 15 bisa kita gunakan untuk membagi angka 120 dan 375. Sehingga 120 dibagi 15 hasilnya adalah 8,
375 dibagi 15 hasilnya adalah 25. Jadi 120 per 375 bentuk sederhananya adalah 8 per 25. Nah, kunci dari penyederhanaan pecahan ini kalian harus tahu mengenai FPB dan KPK, khususnya terkait dengan FPB. Jadi kalau kalian ingin menyederhanakan pecahan, kalian harus tahu bagaimana cara mencari FPB dua angka tersebut. Untuk selanjutnya, penjumlahan pecahan. Nah, ini yang paling populer, yang sering kalian lakukan sewaktu di SD. Nah, jika penyebutnya sama, kalau penyebutnya suatu pecahan sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Contoh, untuk nomor 1, jika 1/4 ditambah 2/4, nah penyebutnya sama-sama 4, sehingga tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Sehingga 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2/4, hasilnya adalah 3/4. Nomor 2, 7/8 ditambah 6/8, penyebutnya adalah 8, sama-sama 8, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 7/8 ditambah 6/8 sama dengan 7 ditambah 6/8, hasilnya adalah 13/8. Nah, 13/8 lebih banyak pembilang daripada penyebut, sehingga 13 lebih besar dari 8. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka 13 dibagi 8 hasilnya adalah 1, sisa 5, sehingga hasilnya adalah 1 5/8. 1 adalah hasil dari pembagian, 5 adalah sisa dari pembagian, sedangkan 8 adalah penyebut dari hasil penjumlahan pecahan tersebut. Lantas bagaimana jika penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, seperti contoh nomor 1, 2/3 ditambah 3/5. Nah, kita cari KPK dari penyebutnya. 2/3 ditambah 3/5, KPK dari 3 dan 5. 3 dan 5 ini merupakan penyebut dari dua pecahan di atas. Sehingga KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Sehingga 2/3 ditambah 3/5 sama dengan 2 kali 5 ditambah 3 kali 3 per 3 kali 5 sama dengan, nah 2 kali 5 hasilnya adalah 10. 3 dikali 3 hasilnya 9. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, 10 ditambah 9 hasilnya adalah 19. Dan 15 penyebutnya menjadi tetap 15. Jadi 2/3 ditambah 3/5 adalah hasilnya 19/15, atau bisa kita tulis 1 4/15. 1 merupakan hasil dari pembagian 19 dan 15. 19 dibagi 15 hasilnya adalah 1. 4 adalah sisa dari pembagian. Sedangkan 15 adalah penyebut tetap pada pecahan sebelumnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, 5/6 ditambah 7/8. Nah, kita cari KPK dari 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Sehingga 5/6 ditambah 7/8 sama dengan 5 kali 8 ditambah 3 kali 7 per 8 kali 3. Nah, 5 kali 8 hasilnya adalah 40. Kemudian 3 kali 7 ketemunya adalah 21. Nah, 8 kali 3 hasilnya adalah 24. 40 ditambah 21 hasilnya adalah 61. Sedangkan penyebutnya adalah 24, sehingga hasilnya adalah 61/24. Jadi 5/6 ditambah 7/8 sama dengan 61/24. 61/24 bisa kita tulis 61 dibagi 24.
61 dibagi 24 hasilnya adalah 2, sisa 13. Sehingga kita tulis 2 13/24. Bagaimana dengan pengurangan pecahan? Pada dasarnya pengurangan pada pecahan hampir mirip atau hampir serupa dengan penjumlahan. Bedanya nanti kalau pengurangan notasinya adalah kurang, tetapi kalau penjumlahan notasinya adalah tambah. Bagaimana jika penyebutnya sama? Kalau penyebutnya sama, itu sama dengan cara penjumlahan seperti tadi. Sebagai contoh, 3/5 dikurangi 1/5. 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 3 dikurangi 1/5. Penyebutnya sama-sama 5, kemudian tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2, penyebutnya adalah 5. Sehingga ketemu 2/5. Untuk yang B, 7/12 dikurangi 6/12. Penyebutnya sudah sama-sama 12. Sehingga tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. 7 dikurangi 16. 7 dikurangi 6/12. Hasilnya adalah 1/12. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Sama dengan penjumlahan seperti tadi. Nah, kita cari KPK-nya dulu. 2/3 dikurangi 1/2. Nah, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Sehingga 2/3 dikurangi 1/2 sama dengan 4/6 dikurangi 3/6. Sudah sama-sama 6. Sehingga 2 kali 2 adalah 4, kemudian 1 kali 3 adalah 3. Sehingga 4 kurangi 3 adalah 1, penyebutnya 6. Sehingga hasilnya adalah 1/6. Untuk yang B, 5/7 dikurangi 2/5. Nah, KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Sehingga 5 kali 5 per 7 kali 5, kemudian dikurangi 2 kali 7 per 7 kali 5. Sama dengan, nah, 5 kali 5 adalah 25. 7 kali 5 adalah 35. Dikurangi 2 kali 7 hasilnya adalah 14. Kemudian 7 kali 5 lagi, ketemunya adalah 35. Penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. Sehingga 25 dikurangi 14 hasilnya adalah 11. Sehingga hasilnya adalah 11/35. Jadi 5/7 dikurangi 2/5 hasilnya adalah 11/35. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Intinya dalam mempelajari pecahan kalian harus tahu tentang KPK dan FPB terlebih dahulu. Jika kalian belum paham mengenai FPB dan KPK, maka kalian akan kesulitan untuk mencari hasil jumlahan atau pengurangan dari sebuah pecahan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, perbanyak olahraga, dan perbanyak makanan bergizi agar kalian tetap fit dalam beribadah maupun belajar dengan ikhlas. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.